Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan anugerahkan untuk kita jalani. Namun sebelum kita menjalaninya, melakukan tugas aktivitas, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami mengaruninya dengan tugas aktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 10b, demikian firman Tuhan bagi kita. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman bagi kita hari ini, tema kecilnya yaitu dahsyatnya kekuatan doa. Sekali lagi, dahsyatnya kekuatan doa. Raja Herodes dikenal sebagai raja yang sangat lalim. Ia memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dengan kekuasaan yang dimiliki, ia bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan ia melakukan penganiayaan dan pembunuhan secara sadis terhadap orang-orang percaya, pengikut Yesus. Kisah 12 ayat 2 berkata, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Petrus pun tidak luput dari hal ini. Ia ditahan dan dipenjarakan. Bisa dipastikan nasib Petrus takkan jauh berbeda dengan Yakobus. Petrus dijebloskan ke dalam penjara dengan pengawasan yang sangat ketat. Di dalam Kisah Rasul 12 ayat 4a mengatakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Coba bayangkan saudara. Secara manusia, Petrus sudah tidak memiliki harapan lagi untuk melihat dunia luar. Sebab ia dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Herodes dengan kaki dan tangan terbelenggu dengan rantai yang kuat. Petrus hanya bisa berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dalam kondisi tidak berdaya, ketika ia tertidur pulas di antara penjagaan para prajurit, firman Tuhan berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Itu Kisah 12 ayat 7. Dengan caranya, dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan menyatakan kuasanya. Yang mengutus malaikatnya membebaskan Petrus. Luar biasa saudara. Bagaimana Petrus dapat terlepas dari penjara? Itu semua karena kekuatan doa. Saat Petrus ditangkap dan dipenjarakan, jemaat Tuhan tekun berdoa untuk keselamatan Petrus. Itu ada di ayat 5b. Doa yang dinaikkan dengan tekun dan penuh iman mampu menggetarkan sorga. Dan Tuhan pun turun tangan menyatakan kuasanya. Petrus pun luput dari kematian. Di ayat 18, masih di Kisah Para Rasul pasal 12, firman Tuhan mengatakan, pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah apapun yang melenggu saudara saat ini, sekalipun sepertinya tidak ada lagi harapan, karena semua pintu serasa sudah tertutup, janganlah menyerah dan berputus asa. Marilah saya dan saudara berseru kepada Tuhan dengan iman. Pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Dan sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita mengimani akan firman-Nya. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami kembali betapa dahsyatnya kekuatan doa di tengah situasi dan kondisi yang kami alami. Biarlah kami terus berseru, berharap, berdoa kepada Tuhan. Karena kami percaya mujizat-Mu tersedia bagi kami. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala hal dapat Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.